Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami berada di dalam rumah Tuhan, tidak di tempat lain. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari kami bisa menyapa Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan Kau berbicara atas kami semua. Berkati yang berbicara, berkati yang mendengarkannya. Kami semua pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa sesuatu yang memberikan kekuatan buat kami semua. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Biasa ya. Saya dipercayakan kembali oleh Bapak Gembala untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Jadi saya disclaimer dulu ya, bahwa pelayanan mimbar khusus yang untuk berkhotbah ini wewenang Bapak Gembala. Jadi kalau ditugaskan kami pelayan-pelayan di sini selalu siap ya. Saya boleh tanya berapa di sini yang anak muda yang masih sekolah? Boleh angkat tangannya gak? Yang masih sekolah? Dikit sekali yang masih sekolah. Oke, ada yang masih sekolah di sana. Lambaikan tangan kalian ya. Firman Tuhan pagi hari ini banyak buat kalian semua yang masih sekolah, termasuk Pak Wawan di belakang ya, dan juga Mercy ya, yang masih sekolah ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan atas gunung dan lembah ya. Tuhan atas gunung dan lembah. Ya. Tema kita 2 bulan ini ada di layar. Minggu lalu Bapak Gembala sudah memberitakan tentang yang namanya melindungi ya. Pagi ini saya coba lanjutkan apa yang disampaikan. Mari kita mulai saja. Slide pertama, Bapak Ibu Saudara, ini makanya tadi saya tanya anak sekolah ya. Saya nggak bisa ngelihat di sana. Oke. Slide berikutnya, Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara familiar dengan namanya IQ. Siapa yang familiar? IQ. Tahu ya, IQ. IQ. Ada yang masih belum sarapan kayaknya, ngangkat tangannya berat. IQ itu kecerdasan, tingkat kecerdasan ya. IQ, intelligent bahasa Jawanya intelligent quotient ya, quotient bahasa Jawanya ya. Nah, saya bacakan definisinya masih di slide yang ini, IQ dan EQ. IQ ini merupakan indikator untuk mengukur kecerdasan seseorang. Kecerdasan yang dimaksud, kecerdasan yang terbentuk atas proses belajar dan pengalaman hidup. Ya, jadi anak-anak sekarang yang dari SD, SMP, SMA, nanti kuliah, itu mengejar isi otaknya. Ada orang bilang investasi leher ke atas katanya. Nah, itu yang didapatkan di bangku sekolah, IQ. Pada waktu umur 18 tahun berhenti tuh angkanya. Atau saya tanya nih, yang pernah tes IQ siapa di sini? Angkat tangannya. Saya nggak nanya angkanya kok, pengen tahu aja. Nah, tesnya itu banyak, bisa setengah jam, bisa 1 jam. Ya, itu ada soal matematika, ada soal pengetahuan. Nah, keluarlah angka. Ya, saya lupa angkanya, tapi jenius itu katanya di atas 140 ke atas, itu jenius. Ya, jenius. Artinya begitu orang ngomong dia tahu jawabannya apa nih gitu. Nah, itu IQ. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat di layar, karena layar di sini mati, bahwa ternyata IQ di dunia sekarang tidak cukup ya. Keluar lagi namanya EQ ya. EQ, di situ ada EQ ya. Emotional intelligent namanya EI atau EQ dan atau EI. Nah, ini boleh dilanjutkan slide-nya. Ditemukan oleh namanya Daniel Goleman ya, tahun 1995. Para peneliti melihat seiring perkembangan zaman bahwa otak yang pintar tidak cukup untuk berhasil. Ya. Perhatikan nih yang masih muda-muda. Anda harus mengejar namanya EQ. Apa itu? Emosional. Ya. Saya bacakan definisinya ya. Merupakan kecerdasan emosional yang berkaitan dengan karakter. Wah, ini sangat Kristen sekali ya. Karakter. Apa aja di dalam layar disebutkan dalam mengontrol perasaan, mengenali perasaan orang lain, adaptasi, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan juga komitmen. Penting nggak kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini baru pendahuluan dulu ya.
penting sekali. Ya, ada anak yang pinter, begitu ada masalah, tantrum. "Ah, saya gagal," wah teriak-teriak. Pinter anaknya, dikasih soal apa pun bisa, tapi emosi nggak kekontrol. Nah, para peneliti bilang orang ini itu karena IQ cuma nyumbang 20% maksimum kesuksesan. Kalau EQ itu bisa sampai 45%. Kalau EQ, ya, emosionalnya terkendali itu bisa sampai 45%. Nah, si Goleman ini, ya, Bapak Goleman ini mengatakan EQ ini memiliki terkait dengan kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, mengontrol emosi dirinya serta emosi terhadap orang-orang di sekitarnya. Ya. Nah, sekarang beberapa perusahaan besar sudah mulai menguji ini. Ya. Di perusahaan tempat saya bekerja masih tes IQ. Ya. Nanti HRD-nya bilang, "Pak, anak ini cukup." Artinya cukup itu ya kemampuannya rata-rata lah gitu. Kalau 12 kali 12 masih gitu nggak lama gitu. Nah, "Pak, anak ini pinter." Pinter tuh nilainya udah di atas 70. Artinya memang anak ini kreatif, tapi hanya sebatas IQ. Tapi EQ ini nggak bisa dinilai secara langsung. Harus apa? Interaksi ya, kelihatan. Ada masalah, dia kayak apa nanggepinnya. Nah, tapi pagi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, yaitu yang namanya AI. Wah, apalagi nih AI ya. Sudah tampil di layar AI. Slide berikutnya. Nah, AI merupakan sebuah sistem kecerdasan buatan yang nantinya akan disematkan ke dalam mesin. Tujuannya agar mesin tersebut bisa beroperasi atau berpikir dan bekerja selayaknya manusia pada umumnya. Anak-anak muda di tempat ini dan juga orang tua yang punya anak muda, perhatikan. Dunia semakin cepat berubah sehingga IQ yang kuat, yang bagus, yang pinter, dan emosional yang kita didik di dalam keluarga biasanya, karena emosional ini lebih dekat kepada keluarga. Ya. Bagaimana dia menghandle stres dan lain sebagainya, ternyata tidak cukup. Tantangan terbesar kita adalah ini, AI, Artificial Intelligence. Ya. Manusia membuat suatu intelijen buatan yang dimasukin ke dalam komputer, mesin, apapun itu, dan dia bisa berpikir komputernya. Komputer, mesin bisa berpikir. Belum ada gambaran, slide berikutnya. Ya. 10 Februari tahun 1996 ada pertandingan catur antara Garry Kasparov melawan komputer IBM. Ya. Siapa yang tahu, pernah dengar nama Garry Kasparov? Angkatan tahu ya. Nah, itu dia umur 13 tahun sudah jadi Grandmaster. Umur 22 jadi juara dunia. Diklaim sebagai orang paling pinter pada waktu itu, IQ-nya tinggi banget. Ya. Lawan komputer yang bisa berpikir, perhatikan, 200 juta langkah per detik. Anak kami pemain catur di belakang, Darren, ya. Kemarin 3 minggu lalu ada ke Jurda Jawa Barat, dan dia ketemu lawan-lawan kuat, namanya Master Nasional, pernah jadi top lah. Nah, saya tanya sama Darren, ya, bedanya main sama orang yang belum master sama yang udah master apa? Keluar jawabannya satu, kalau master itu Pak, jarang sekali atau tidak pernah membuat kesalahan dalam permainan catur ya. Yang main catur tahu kan, kalau blunder itu udah habis dah. Nah, ini lawan komputer, si Garry Kasparov. Tahun 96 Februari dia menang. Menangnya pun 6 babak, dia menang 3 kali, 2 draw, 1 komputernya menang. Nah, diulang lagi pada tanggal 11 Mei lawan komputer. Bayangkan, komputer bisa berpikir, main catur. Kasparov kalah. Di sesi yang ke-6 dia kalah, dan itu skornya dia kalah. Masih belum dahsyat lagi, slide berikutnya. Saya lupa. Pada tahun 2017, Google membuat robot 2, namanya si Alice dan Bob. Ya. Tujuannya supaya mereka berdua ini latihan kayak transaksi kayak orang. Ya, Bob, kamu penjual ya, Alice kamu nawar gitu. Ini robot nih diciptain. Saling dia mau melihat seperti mekanisme kan, dia kan Google itu kan jualan ya, iklan dan lain sebagainya. Dan mereka membiarkan mereka berinteraksi antara dua robot ini. Apa yang terjadi?
Setelah sekian lama, dua robot ini berbicara, tetap berkomunikasi, bisa kedetek, dan bahasanya nggak bisa dimengerti oleh manusia, bahkan oleh penciptanya. Ngeri ya. Itu tahun 2017. Dan para peneliti, saya tulis di sebelah kanannya, memutuskan mematikan robot ini. Kenapa? Mereka juga ngeri. Ini dua robot, nah waktu bikin program salah katanya. Harusnya dikasih tahu, ngomongnya pakai bahasa Inggris ya misalnya. Atau kalau yang bikin misalnya kita, ngomongnya pakai bahasa Sunda ya gitu. Jadi kita ngerti nih gitu. Mereka nggak masukkan algoritma itu. Sehingga pada waktu sekian lama mereka ngomong udah nggak dipahamin lagi. Tetap berkomunikasi tapi nggak dimengerti dan dimatiin robotnya. Ya, di shutdown. Masih belum ngeri lagi, berikutnya. 2 minggu lalu, Juni, satu gereja di Jerman, tiba-tiba jemaatnya penuh. Ya biasa cuman 20, 30. Pada waktu hari itu 300 orang hadir di dalam ruang ibadah. Kenapa? Pada hari itu ada kebaktian yang dipimpin oleh AI, Artificial Intelligence. Beritanya ada, silakan di browsing, baca. Bayangkan, AI bisa jadi agama loh. Ya. Khotbah Advatar, dia bilang ngomongnya datar aja. Cuman kalau manusia ngomong kan kita tahu dia, si Swilam ngomong, Pak ini orang, misalnya ya, ini emosian nih orang ngomong tentang kesabaran, bullshit lah gitu misalnya. Manusia ada kelemahannya, tapi kalau AI cari kelemahannya nggak ada. Orang memprediksi nanti akan ada agama baru dan pengikut-pengikutnya akan banyak dan pasti anak-anak muda. Kenapa? Dia bisa setel. Bayangkan agama Kristen AI, ini saya andai-andai ya, dan semua ayatnya bisa mendukung kegiatan kita yang kita sukai. Secara Alkitabiah, misalnya. Dia bisa bikin Alkitab sendiri, misalnya. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Erlan di belakang siap? Tunjukin AI? Siap nggak? Oke, coba. Ini namanya kalau Bapak Ibu penasaran pengen tahu, dan ini harus tahu ya. Chat GPT namanya. Tanya apa aja di situ dijawab dengan sangat lengkap. Ya. Bisa live gak Erlan? Oke. Di sini ada namanya Chat GPT. Ya saya tunjukin ya. Ini sebelum kita masuk ke dalam betapa AI ini sangat dan yang paling mengerikan adalah nanti akan menggantikan yang namanya pekerjaan kita. Ya. Ini Chat GPT ya. Coba ketik Erlan, apakah berbohong itu dosa? Kita tanya si AI ini. Ya. Dosa gak? Dia tahu dan dia bisa kasih tahu alasannya. Nah ini, saya nggak usah bacain ya. Ditanya, apakah berbohong itu dosa? Dia sebutin semua. Nah, ya mau Kristen lagi ada. Erlan ketik, kapan Tuhan Yesus datang kedua kali? Coba. Kapan Tuhan Yesus datang kedua kali? Tanya ke AI, ini jawabannya. Dia mikir dulu. Dia sebutin semua. Tapi ini nanti coba di sana ya, di handphone masing-masing. Ya jangan sekarang, nanti nggak perhatikan ke saya. Nah, oke. Bapak Ibu Saudara, kalau ngelihat gini kira-kira ya ini ada tenaga pendidik di sini, saya tanya anak-anak jadi malas belajar gak? Saya tanya jujur, malas belajar gak? Dia tanya apa aja bisa, dan jawabannya gak cuma 1 kata 2 kalimat, penuh 1 halaman. Dan dia kalau malas baca bisa dipencet, bisa ngomong. Ini adalah gini. Wow, itu tantangan kita umat Kristen. Dan saya ngebayangin nanti someday ada agama, tadi saya udah ini, yang semua orang pikir ini sesuai nih dengan jiwa muda saya. Kenapa? Diatur semua boleh, ini boleh, ada ayatnya, ada ayat nanti dibikin sama mereka. Mengerikan sekali. Inilah yang namanya bahaya. Bahaya yang kita bahas hari ini. Ya. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ya. Dalam Mazmur 27 ayat yang kelima dikatakan, mari kita, ini menjadi kekuatan buat kita. Ayat ini, ayat tema kita. Bapak Ibu Saudara, boleh kita baca bareng-bareng? Minggu lalu sudah oleh Bapak Gembala. 1, 2, 3. Sebab dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemahnya.
Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Setiap masalah, dan itu bahaya buat manusia, buat kehidupan kita, buat iman percaya kita, ya. Ada janji Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua. Dikatakan apa? Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pondok sesuatu yang sangat intim. Rumah seseorang. Tuhan bawa kita masuk ke dalam rumahnya. Di luar kalau kita hujan, di dalam rumah hujan kayak petir geledek kayak apa, walaupun rumah kita sederhana, aman gak perasaan kita? Aman gak? Kenapa? Rumah sendiri. Tahu kita, oh ini gentengnya masih gak ada yang bolong, tahu. Bahkan lebih dalam lagi, tidak hanya di pondok, di kemah pun. Orang-orang yang memang hanya bisa berkemah, itu merasa ketenangan. Ini yang kita akan bahas terus selama 2 bulan ke depan. Betapa Tuhan akan melindungi kita dari segala bahaya. Bisa katakan amin? Amin. Sudah pasti. Saya baca suatu berita bahwa Airbus, itu perusahaan Prancis pembuat pesawat terbang, itu sudah melakukan percobaan 500 kali take off landing di pesawat Airbus mereka tanpa pilot. Silakan di browsing. Para pilot khawatir. Kerjaan kita bagaimana ini? Udah 500 kali take off, landing, 500 kali, tanpa pilot. Di dunia perang udah biasa, drone ya kan udah biasa. Ini pesawat Airbus bawa penumpang. Semua akan tergantikan oleh mesin. Ya. Yuk anak-anak muda ya, bangkitkan semangat kalian, kejar ini otak, latih emosional kalian, intelijen ya. Sekarang anak-anak kita kadang-kadang kita agak miris ya. Ya, kalau lewat orang tua, dulu zaman saya kecil sih diajarin. Kalau lewat orang tua lagi duduk, walaupun itu di gang jalan umum, bilang apa? Permisi. Sekarang ini jalan umum, siapa suruh duduk di sini gitu. Pikirannya seperti itu anak-anak sekarang. Latih, ya. Kami mendidik anak-anak kami karena saya kebetulan masih dapat didikan kolot lah ya, didikan kolot. Latih. Ada orang tua mau apa? Kalau laki-laki ya jadi gentleman, ada perempuan mau ini bukakan pintu, ya kan? Seperti itu. Ini kecerdasan yang orang kadang-kadang lupakan, ya. Oke, kita masuk lagi. Daud waktu menulis Mazmur ini, dan Mazmur ini adalah kitab yang paling panjang se-Alkitab ya, 150 pasal. Penulisnya ada 5, Daud, Bani Korah, Bani Asyaf, ada yang tidak dikenal, dan ada Musa di Mazmur 91. Itu Musa yang tulis, ya doa Musa. 80% Mazmur ditulis oleh Daud, dan tempat yang banyak Daud menulis, saya baca dari kajian, adalah namanya En-Gedi. Wah, tampilin boleh Erlan. En-Gedi adalah suatu tempat, Bapak Ibu Saudara pernah mendengar Laut Mati? Laut Mati pernah lihat? Pernah lihat, salah, saya juga belum pernah lihat. Pernah dengar Laut Mati, ya? Laut yang memang nggak mengalirkan airnya, lalu tinggi sekali garamnya. Orang bilang ini kayak oasis. Di sanalah Raja Daud memotong jubah Saul pada waktu dia dikejar-kejar. Masih ingat ceritanya? Ya, di sana. Dan di sanalah Daud lari dan banyak menulis Mazmur. Ya. Bayangkan di tempat yang namanya Laut Mati tidak ada kehidupan. Di sebelah baratnya ada suatu air terjun. Saya ada masukin beberapa fotonya di atas. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan, lihat. En-Gedi ini sesuatu yang sangat indah, menyegarkan. Sesuatu yang kalau kita di sana tuh merasanya tenang, teduh. Dan di situ sebagian besar Mazmur ditulis. Ya. Tempat kedua yang mau saya ingin sampaikan adalah yang namanya Masada. Ya. Nah ini hubungannya dengan pada pagi hari ini. Masada adalah gunung batu, sama di daerah utara juga Israel, dekat Laut Mati, tidak jauh dari En-Gedi. Namanya adalah gunung batu Masada. Ya. Lihat, perhatikan bentuknya, teksturnya. Ini karena sudah dihancurkan ya. Ada ceritanya kalau Bapak Ibu Saudara tertarik, ketik benteng Masada keluar kisah ya. Saya ceritakan sedikit biar nggak penasaran karena saya tampilkan di sini.
di awal abad di tahun 66 setelah Masehi ya, itu ada peperangan antara Israel sama Romawi. Ya, kan mereka dijajah ya, mereka berperang. Mereka berhasil, bangsa Israel, katanya ini yang radikal, menguasai yang namanya benteng Masada. Itu indah sekali, dibangun oleh Herodes. Bisa bercocok tanam, ada istananya, pokoknya tempat yang sangat nyaman untuk tinggal. Dan tempatnya tinggi di atas, sehingga aman dari musuh. Bangsa Romawi ingin merebut kembali. Mereka butuh 2 tahun untuk merebut itu. Bayangkan, merebut benteng di atas gunung perlu waktu 2 tahun. Dan pada waktu mereka berhasil mendobrak masuk, nah terjadilah kisah ini. Ada 960 orang Yahudi bunuh diri. Ada yang bilang saling bunuh, kenapa? Mereka tidak mau diperbudak oleh bangsa Romawi. Dan ini sangat terkenal sekali kisahnya. Ya, kalau mau baca boleh ini. Nah, apa yang maksud saya menceritakan tentang ini? Gunung batu. Kita akan dibawa ke atas, ya, seperti Masada itu, tempat yang nyaman. Di fotonya sih sudah gersang ya, tapi dulu katanya indah sekali. Ditaruh di sana, di dalam kemah Tuhan, di dalam pondok Tuhan, ada kehidupan yang sangat nyaman di situ, dan musuh tidak bisa menyerang. Bisa katakan amin. Amin. Pada pagi hari ini, ayat kita boleh berbicara. Tuhan akan mengangkat kita ke atas, tempatkan di tempat yang aman dari musuh, dan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Masada buat kita. Gunung batu. Ini yang Daud maksudkan dengan gunung batu. Ya, saya sudah cek ya beberapa histori Alkitab yang biasa memang menyelidiki Alkitab seperti David Powson ya. Dia bilang waktu Daud bicara gunung batu, sebagian besar merujuk kepada ini, Masada. Ya. Nah, Ulangan 11 ayat 11 ya, di slide berikutnya. Saya bacakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel di Ulangan, ya, waktu mereka membuat perjanjian baru, ya, setelah kasus lembu emas di Gunung Horeb, dan ini ada perjanjian yang kedua Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, dari tadi kita bicara kita di atas gunung, ya, di atas gunung. Pertanyaan, kalau kita lagi di dasar lembah, kira-kira Tuhan tolong nggak? Pertanyaan saya. Lembah ini bisa bicara lembah dosa kita, lembah kekelaman kita, lembah masalah kita. Kenapa? Karena Tuhan maunya angkat kita ke atas gunung. Kalau kita lagi di lembah nih, mungkin kita lagi di lembah saat ini, sikap Tuhan bagaimana ya? Tuhan berkuasa gak ya? Waktu kita lagi menyerah, tidak ada semangat untuk mengiring Tuhan. Pada waktu kita iman, kita sedang dalam istilah kemarin, saya pernah bawakan titik nadir kita. Sikap Tuhan bagaimana? Apakah kita perlu diangkat dulu? Kalau terlambat bagaimana? Ya. Ada satu kisah di dalam, saya cepat saja, di dalam 1 Raja-Raja 20, saya tulisin ayat-ayatnya, Bapak Ibu Saudara tolong simak baik-baik. Cerita ini sangat baik sekali ya. Ada suatu kejadian di Israel di zaman raja-raja pada waktu itu, Raja Ahab ya, Israel itu raja yang dulu berantem sama istrinya Isabel lawan siapa? Namanya Ben Hadad ya. Nggak main-main, Ben Hadad mengumpulkan 32 raja. 32 raja banyak ya, untuk menyerang Samaria. Karena ibu kotanya Israel di utara adalah Samaria, di selatan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Ya, saya sering sekali sampaikan kita biar dapat gambaran. Nah, demikian firman Tuhan 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke-23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Ya. Mereka lihat memang kalau misalnya, dan ini kerinduan kami juga, saya juga pribadi, pengen naik haji ke sana, ke Israel. Ya. Jangan teman kita aja, saudara kita. Mau dong bareng-bareng, bisa katakan amin yang mau? Nabung, ayo nabung. Saya lagi nabung nih, targetnya 2,5 tahun lagi lah gitu. Ya.
Sekarang satu orang berangkat sekitar 40 jutaan lah ya. 50 Pak. Sudah pernah berangkat Pak? Belum. Lagi gunanya 50 sekarang. 50. Berdua cepet. Nabung ya. Itu tanah suci kita ya. Lihat ya. Lihat Masada nanti ya. Lihat NGD saya nggak tahu terlalu berat sepertinya perjalanannya. Mungkin Masada masih bisa dijangkau. Mereka diserang karena mereka posisinya tinggi. Samaria. Jadi kalau misalnya bangsa Israel mau migrasi, mereka bilangnya alea, artinya mari kita naik, karena memang posisi dia tinggi negara mereka. Ya, mereka bilang itu Allah mereka tuh Allah di pegunungan. Mereka menang. Kalau kita pancing ke tanah Raja-Raja 20, Bapak Ibu sudah bisa mengikuti ceritanya, ya, diserang, cuma ditantangin, turun, jangan di atas aja lu turun. Perang lawan kita di bawah, jangan di gunung. Gunung lu bakal, sorry ya, pakai bahasa sehari-hari. Lu mah bakal menang. Turun sini kalau berani gitu kalau orang sini bilang. Tapi kita lihat ayat berikutnya. Dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Nah, ini nih. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Bisa katakan amin. Tuhan jangan dibatasin poinnya. Hanya karena dia di gunung bisa menang terus, Tuhan bilang, karena mereka ngomong seperti itu, aku buktikan. Apa buktinya di ayat berikutnya? Di ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, 1 Raja-Raja 20 ayat 29. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan berapa? 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Ya. Terus ayat berikutnya, di slide berikutnya ayat 30. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh, menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal itu. Ya. Ini yang terjadi. Waktu Tuhan buktikan apa yang dia firmankan, bahwa aku bukan hanya Tuhan di atas gunung, aku pun Tuhan Allah di atas lembah. Ya. Tuhan bilang, silakan kalian berperang, Tuhan yang berperang lawan kalian. Pada satu hari dikatakan 100.000 orang mati. Dan ada lagi tambahan 27.000 orang mati ketimpa tembok dari kota Afek. Afek ini saya ini fotonya, saya browsing, Tel Afek namanya sekarang. Ya, ini kotanya di dataran dan mereka di sini berperang. Dan umat Israel menang. Bisa katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Apa yang kita harus lakukan pada saat kita sudah di atas gunung? Karena ini janji Tuhan. Kita sudah diangkat oleh Tuhan ke atas gunung, dan kita berada bisa melihat kemenangan kita setelah kita merasa terbangkitkan iman percaya kita. Kita perlu tahu satu hal. Nah, ini ayat terakhir kita pada pagi hari ini, Matius 5 ayat 14. Ya. 2 slide berikutnya. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-16, lompat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bisa katakan amin. Pada pagi hari ini, di awal saya sudah menceritakan tentang bahaya yang akan dihadapi anak-anak muda zaman now. Ya, kita bilang zaman now. Ya. Betapa akan bertarung tidak hanya dengan sesama manusia, dan bertarung akan dengan mesin. Dan kita tahu bahwa banyak sekali lembah dalam kehidupan kita. Kita sebutkan aja, lembah bayang-bayang, lembah maut, dalam kesakitan kita, lembah dosa kita. Dan Tuhan bilang pada pagi hari ini, aku bukan Allah atas gunung saja, juga Allah atas lembah. Mari pada pagi hari ini saya tidak berkata panjang lebar, ya. Firman Tuhan kiranya boleh menguatkan kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah, Dia sanggup ya mengangkat kita dari tempat apapun.
Taruh di atas gunung, dan waktu Bapak Ibu lemah, ingat baik-baik, benteng Masada. Di sana ada kehidupan, di sana ada mata air, dan di sana ada perlindungan Tuhan. Musuh nggak bisa naik menyerang. Perlu waktu lama untuk menyerang kita. Kenapa? Kita begitu kuat, strong, gitu orang bilang. Ya. Mari, lengkapi diri kita ini terbang. Tuhan adalah kekuatanku, nyanyikan dengan iman. bersama Dia ku takkan goyah. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Tuhan Adalah kekuatanku, bersama Engkau Tuhan tidak akan goyah kami Tuhan. Dia ku takkan goyah. Bawa kami Tuhan terbang tinggi dengan seperti Raja Wali. Dan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Angkat tanganmu, katakan. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar Doa kepada Tuhan, sehingga nyanyikan dengan lembut. Jemaat boleh berdoa masing-masing. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, inilah kami Tuhan. bersama Dia ku melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia Ku tak akan tinggi bersama Dia. Haleluya Yesus. Terbang tinggi Amin, amin. bagai Raja Wali, Yesus, terima kasih Tuhan. dan melayang tinggi Haleluya, dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang. Kebenaran firman Tuhan sangat jelas. Tuhan menjadi iman kita di lembah maupun di atas bukit atau atas gunung. Tuhan jaminan di dalam kehidupan ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang sangat peduli, baik di dalam lembah maupun di tempat yang tinggi, di gunung yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan pedulikan itu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan, kami ingin tetap bersamamu Tuhan, dan kuasa-Mu tetap memimpin menyertai di dalam perjalanan setiap kehidupan kami, supaya kami boleh menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam setiap kehidupan ini. Jangan sampai kami berpikir kami akan menjauhkan diri kami. Coba kami mempunyai satu rencana, kami akan menjauhkan daripada Tuhan. Kiranya itu semua terhapuskan Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Dan kami ingin tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ingatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, pengirian kami kepada Tuhan, supaya kami tetap setia, sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
karena tidak ada bandingannya semua yang Tuhan sudah sediakan dengan keadaan apa yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Swilam pada pagi ini, kiranya kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan melalui hamba-Mu, kami boleh meyakini, mengimani di dalam perjalanan kehidupan ini. Dan kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur untuk semua ini. Kami percaya kasih setia Tuhan cukup bagi setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Makasih Tuhan yang Kau berkati hamba-Mu, Bapak Swilam, menyampaikan firman-Mu, pakai sesuai dengan kehidupannya, dalam kehidupannya, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dimanapun saja berada anak-Mu, tetap di dalam kasih Tuhan. Terima kasih yang Kau juga berkati, cukupkan apa yang menjadikan keperluan, kebutuhan dalam kehidupannya, Tuhan campur tangan. Terima kasih juga, begitu juga kami yang boleh menanggapi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kami akan boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk semuanya ini. Terima kasih. Maka itu Tuhan, sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi ini, kami juga tetap berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam lembah. Saya tidak tahu persis lembah apa yang dihadapi, tapi janji firman Tuhan pada pagi ini, kalau Tuhan ada, lembah sekalipun Tuhan akan sanggup menolong di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka itu ajar anak-anak-Mu Tuhan tetap sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Sekalipun ada di dalam lembah yang menakutkan itu, Tuhan tidak pernah membiarkan. Makasih. Kami juga berdoa Bapak untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan situasi keadaan apapun yang dihadapi. Mungkin lembah penderitaan sakit penyakit, ke lembah kekurangan, lembah penderitaan, lembah pergumulan-pergumulan secara fisik, lembah pergumulan dalam rohnya. Tuhan angkat, berikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan mungkin itu ada di antara kami saat ini. Kami sedang merindukan Tuhan jawaban itu. Dan Tuhan akan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur untuk semuanya, karena kami tahu hanya Tuhan Yesus jawaban dalam setiap kehidupan ini. Makasih, kami juga tetap berdoa Bapak untuk anak-anak-Mu yang akan tetap siap di dalam penyerahannya kepada Tuhan untuk baptisan air. Kami serahkan kedua anak-Mu yang sudah mengikuti baptisasi, Tuhan beri kekuatan supaya anak-Mu tetap akan menjalankannya dengan baik. Makasih, dan kami juga tetap berdoa Bapak untuk anak-anak-Mu yang saat ini memerlukan satu jawaban dari Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, kami juga tetap berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik untuk rencana-rencana yang akan kami lakukan. Ruangan sekolah minggu yang sudah kami siap akan melakukannya, Tuhan campur tangan. Tepat pada waktunya, Tuhan akan beracara, Tuhan bekerja. Cukupkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau kami pada pagi ini boleh bersama-sama dengan Pak Romi, bersama dengan Ibu, semuanya oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong, memberkati, dan mencukupkan semuanya setiap dalam kehidupan ini. Dan juga untuk anak-anak-Mu yang sekali lagi yang baru hadir pada pagi ini, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, menyertai, memberkati, tambah-tambahkan kesetiaannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, dan sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong supaya apa yang kami lakukan boleh berhasil, dan nama Tuhan Yesus boleh kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon kepadamu Tuhan, jangan Engkau lepaskan kami, tapi Tuhan terus beracara dalam setiap kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, tipu daya kuasa roh jahat, roh kegelapan yang coba mengganggu, mempengaruhi kehidupan ini. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya kuasa Roh Kudus saja yang terus bekerja di dalam setiap kehidupan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan sebentar mengakhiri ibadah kita, dan Tuhan terus beracara dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan sebentar kami akan pulang. Tuhan kami serahkan sepanjang minggu ini dalam pimpinan penyertaan-Mu, berkat-Mu,
baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan, kami juga akan pulang, kami akan membawa persembahan kami, akan membawa persepuluhan ke gereja kami Tuhan. Semua kami serahkan tangan kuasa-Mu. Dan apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini, baik ibadah kami, apa yang boleh kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih karena kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku memberkati Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah melayani dari awal pagi ini sampai saat terakhir nanti. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, dengan kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus tetap menyertai di dalam setiap kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.